Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah mantap. Sebelum kita mulai pelajaran, lihat kanan kiri kalau ada sampah. Biar kelasnya jadi nyaman dan belajarnya pun enak. Ambil sampahnya. Itu di bawah kaki Angga. Itu aja dulu ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa. Ketua kelas, silakan disiapkan kelasnya dan pimpin doanya. Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi ya. Yang Ibu panggil namanya boleh angkat tangan. Oke, Angga Kusuma. Aurel Putri Askani. Dafa Alfaruk. Habibah Humairah. Arisa Bani, Kevin Al-Fajri, Kaila Rahmadani, M. Hafiz Aikal, Qurratu Ain, Rahmadan Fadila, Sakina Fadila, Salsabila Elpiani, Deli Januari Putri. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baik, Ananda semua yang Ibu sayangi, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Indonesia Raya ya? Oke. Silakan berdiri. Kita mulai lagunya. 3, 2, 1. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingatkan dulu dengan kesepakatan kelas kita. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih. Baik anak ibu semuanya, hari ini kita akan memasuki materi kita lanjutan. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian menyimpan folder di dalam komputer? Pernah. Apakah semuanya sudah melakukan? Sudah. Nah, mengapa perlu lakukan penyimpanan folder dalam komputer? Seberapa perlunya kalian melakukan penyimpanan itu di dalam dokumen digitalnya? Nah, oke. Karena filenya berupa software dan Ah, disimpan secara bebas. oke. Kemudian sekarang sudah zaman modern yang serba IT, digitalisasi. Walaupun konvensional dan manual masih ada ya. Untuk hari ini materi kita pengelolaan dokumen digital. Jelas? Jelas. Oke, Ibu minta Aris membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Hmm. 1. Memahami konsep dasar dokumen digital dan kegunaannya. 2. Mengidentifikasi jenis format dokumen digital yang umum digunakan. 3. Menerapkan praktik penyimpanan dan penamaan dokumen digital yang efektif. Oke, lanjut Sakina. Sakina lagi. 4. Menggunakan fitur Kurang jelas? yang Dari sini Apis, gimana? 4. Menggunakan fitur pencarian untuk menemukan dokumen digital dengan cepat. Iya. 5. Memahami pentingnya keamanan dan pencadangan dokumen digital. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa? Ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang apa itu pengelolaan dokumen digital? Keila, bisa baca? Segala bentuk. Jelas di situ Keila. segala bentuk informasi yang dibuat, disimpan dan diakses dalam format elektronik. Berbeda dengan dokumen fisik atau kertas, dokumen digital menawarkan berbagai keunggulan seperti kemudahan penyimpanan, pencarian cepat, berbagai informasi, serta ramah lingkungan. Oke. Jadi, pengelolaan dokumen digital itu segala bentuk dokumen yang kalian buat, kalian simpan dan kalian akses dalam format elektronik atau digitalisasi. Ya? Oke, lanjut. Manfaat pengelolaan dokumen digital. Jadi ada manfaatnya di era sekarang ini, pengelolaan dokumen digital. Yang pertama, kita mengefisiensi waktu dan biaya. Waktu lebih efisiensi karena kita nggak kesana kesini lagi kan. Kita cukup di depan meja dan sebuah laptop atau komputer. Kemudian adanya aksesibilitas cepat dan real time. Apa yang kamu simpan, itu yang akan kamu bisa dapatkan kembali. Rekam jejaknya tersimpan di situ. Ya. Setelah itu penyimpanan lebih hemat ruang. Tidak perlu memperbanyak sarana prasarana atau surplus. Kalau penyimpanan secara manual mungkin kita perlu meja lagi, filing kabinet, file atau tempat-tempat yang seperti yang sebelumnya kalian pelajari di dalam peralatan kearsipan. Setelah itu keamanan data lebih tinggi karena disimpan dan ada nanti backup atau cadangannya. Setelah itu mendukung kolaborasi jarak jauh. Kalian menyimpan di sini, kalian beri nanti link sama orang lain yang kalian inginkan atau kalian tuju sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kalian, maka orang tersebut akan dapat mengakses link tersebut. Mana tahu nanti ya Ramadan Fadila kerja di Jepang, dia perlu dengan kawannya di Amerika. Tak mesti pesan tiket pesawat lagi ya untuk menyatakan apa yang akan harus diperbuat dalam perusahaan. Begitu. Oke, selanjutnya komponen utama sistem pengelolaan dokumen digital. Nampak Zaskia? Coba baca. Dokumen digital atau PDF, Word, Excel, dan lain-lain. Software, DMS,
Iya. Ada beberapa komponen utama di situ. Ada PDF mungkin yang biasa kalian pakai, atau JPG kan. Kemudian ada software, dokumen manajemen sistemnya. Karena di dalam folder atau file itu kan harus ada manajemen pengaturan-pengaturannya kan. Artinya tidak semua orang bisa mengakses. Ada perlindungannya, backupnya. Kemudian hak akses dan keamanan, full storage atau server, prosedur dan standar operasional. Jadi semuanya memiliki SOP. Oke, alur pengelolaan dokumen digital. Yang pertama, kamu melakukan pembuatan dokumen. Tentukan dokumen apa yang mau kamu buat. Ya, setelah itu adanya pengklasifikasian dokumen ini untuk apa. Misalnya kalau kalian masih sekolah, biasanya dokumen itu surat-surat, belajar membuat surat-surat untuk perkantoran nanti ya kan, mau magang atau gimana. Setelah itu penyimpanan atau cloud server, pemberian hak akses, kemana hak akses yang kamu inginkan dalam pembuatan dokumen tadi. Setelah itu pemantauan dan revisi. Setelah kamu buat dokumen itu, nanti kan kamu pantau, ada kritik dan saran, masukan, atau apa tentang dokumen yang kamu perbuat. Selanjutnya penghapusan arsip jangka panjang. Agak di belakang agak apa? Kurang jelas. Tools dan teknologi pendukung. Apa saja yang diperlukan di situ? Tools alat-alatnya. Ada Google Drive. Ada SharePoint, ada M-Files atau e-dokumen, ada digital signature tools yang dah kalian buat sebelumnya, ya, dengan mouse kalian menggerakkan jarinya untuk melakukan atau membuat tanda tangan. Itu semuanya tools dan teknologi pendukung di dalam pembuatan dokumen digitalnya. Lanjut, tantangan dalam pengelolaan dokumen digital. Nah, inilah tantangan yang dihadapi di saat ini. Adanya keamanan, ancaman keamanan cyber. Bagaimana ahli-ahli IT bekerja? Kalian misalnya membuat dokumen bisa diretas, ya kan? Nah, itu terjadi ancaman. Tapi nanti ada pula bagian yang bisa memberikan protect. Nah, apakah protect antivirus atau sebagainya. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur IT. Ingat, IT kalau kalian bisa menghandle dengan baik, maka kalian akan bisa melakukan penyimpanan dokumen dengan baik beserta proteksi yang ada terhadap dokumen kalian. Apakah nanti dokumen kalian diretas, kalian akan tahu kan. Lanjut, adanya resistansi perubahan dari pengguna. Setelah itu kepatuhan terhadap regulasi. Kita terikat dengan adanya undang-undang IT. Undang-undang IT yang mengatur dalam pembuatan dokumen digital tersebut. Selanjutnya, strategi sukses implementasi. Ini bisa nanti untuk pelatihan karyawan, ya, investasi dalam sistem DMS yang ada, kemudian backup rutin. Backup rutin dilakukan, audit dan kontrol untuk akses berkala. Apalagi dokumen-dokumen kalian bersifat urgen, ya, yang penting. Itu harus dilakukan pengontrolan, audit, atau backupnya secara berkala. Nih, contoh studi kasus implementasinya, organisasi atau institusi yang sukses dalam digitalisasi dokumen, misalnya pemerintah di kota X telah melakukan pengarsipan izin secara digital. Itu nanti kalau kamu ada berhubungan dengan sebuah instansi, mereka sudah banyak melakukan digitalisasi,
Kalau kalian datang, mereka hanya butuh misalnya NIK, nomor induk kependudukan kalian, atau nomor KK. Mereka akan mencari, searching, langsung diketemukan file kalian atau dokumen kalian. Kalau kalian kan sebelum Ibu tanya, kalian udah pernah masuk ke instansi yang udah melaksanakan penyimpanan dokumen digital kan? Enggak ribut lagi nanti petugasnya mencari di filing kabinet yang besar, cari satu-satu, kemudian dilihat lagi satu-satu, kan itu memakan waktu yang lama. Sekarang mereka hanya duduk menanyakan apa keperluannya dek untuk ini, kemudian mereka cari. Kemudian akan didapat data-data kalian yang sebelumnya kalau kalian sudah berurusan dengan instansi tersebut. Itu bagi yang udah punya NIK nanti itu biasanya ya. Setelah itu perusahaan Y. Implementasi digital signature dan workflow approval. Yang perusahaan itu misalnya udah memakai implementasinya digital signature. Ya, tanda tangan digital. Itu yang contoh studi kasus untuk implementasinya. Oke? Itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sekarang kesimpulannya dari yang telah kita pelajari tadi. 1. Digitalisasi dokumen adalah kebutuhan zaman. Artinya, seiring dengan pergerakan zaman, kemajuan zaman, tidak lagi memerlukan mutlak manual dan konvensional, tapi sudah memakai digitalisasi. Ingat aja dulu, kalau berperang bagaimana? Harus bambu runcing lah, senjata lah. Sekarang ditekan satu sini, meletus satu daerah, peranda satu tempat. Itu digitalisasi yang dipakai. Dokumennya tentu lebih berat ya. Itu istilahnya orang-orang udah ahli, udah suhu, ilmunya udah menyala banget tuh. Kalau kalian belum, nanti insya Allah menuju ke sana. Oke? Yang penting semangat belajarnya. Ya. Selanjutnya sistem yang baik. Artinya ada efisiensi, ada keamanan. Yang itu bilang tadi. Ketika sebuah dokumen dibuat, maka perlu diperkirakan waktunya, setelah itu diprotek agar tidak diretas. Apalagi zaman sekarang sepertinya hacker-hacker itu berjamuran juga kan. Nah, dokumen kalian yang bersifat important, urgent, penting, itu memang harus kita backup atau kita proteksi. Selanjutnya, investasi awal akan memberikan jangka panjang. Ketika kamu melakukan sebuah penyimpanan dokumen digital yang rapi, ya, yang easy, yang gercep, yang gerak cepat kamu nanti ketika mengambilnya, untuk jangka panjang, kamu tidak lagi perlu membalik-balik kertas, mencari ini itu. Kamu ingat saja di folder mana dia tersimpan, apa nama file, kemudian kamu klik, maka akan memunculkan apa yang kamu butuhkan. Tuh, kesimpulan kita hari ini. Oke? Ada pertanyaan? Silakan Ananda semua kalau ada yang bertanya. Mungkin penjelasan Ibu terlalu cepat atau apa? Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, silakan. Abibah. Ya? Boleh? Berdiri boleh, duduk boleh. Pertanyaan yang bagus. Tadi Ibu menyinggung dalam materi kita harus membuat backup atau cadangan dalam folder atau file. Kemudian backup itu harus dicek secara rutin. Pertanyaannya, mengapa hal itu perlu dilakukan, Bu? Ya kan? Yang pertama sekali itu gunanya agar kita mengetahui bahwa file yang asli tidak rusak
Seandainya dia rusak, maka kita lihat di backup cadangan yang kita simpan tadi. Jadi kalau kita cek berkala, oh ini masih ada, ya, ada cadangannya, ya kan? Seperti kalian juga, uang jajanan kan punya cadangan juga. Kalau enggak dari ibu, nanti cadangan dari ayah, kan gitu kan? Kalian backup tiap hari nanti itu dengan ayahnya. Maka seperti itu juga. Pertama, apabila file asli rusak, maka kita mempunyai cadangan yang kita periksa secara rutin masih dalam kondisi yang baik. Yang kedua, apabila nanti file yang asli rusak, kemudian kita melakukan pemulihan lebih cepat. Karena aktivitas kita dalam mencek rutin backup tadi, kita mengetahui dia masih tersave. Maka kita tidak mengulang lagi kerja dari awal. Itu aja lagi kita ambil. Oke, begitu. Habibah? Dah? Ada lagi? Silakan, ada lagi? Iya? Ibu tadi sempat membahas tentang data-data yang bisa dicuri atau diretas oleh hacker. Tapi kalau misalnya mau aman, itu diberi proteksi pada data tersebut. Iya. Jadi di luar sana kan bukan hanya hacker itu. Ada nih tersebar di publik yang ada di daerah cyber. Ada juga yang namanya scammer, Bu. Nah, apa perbedaan dari scammer dan hacker itu? Wah, ini udah tingkat dewa juga pertanyaannya ya. Agak keluar sedikit dari materi tapi terbayang oleh teman kamu. Ya. Karena ibu tadi membicarakan mengenai adanya peretasan ketika dokumen tidak di backup atau tidak diproteksi. Kemudian muncullah aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang hebat dalam IT. Ya, mereka menjadi hacker, mereka menjadi scammer. Ada cita-cita di sini jadi hacker? Boleh jadi hacker, tapi hacker yang positif. Hacker yang memajukan bangsa. Ya, bagaimana nanti kita bisa mengambil yang positif dari negara lain kita majukan untuk bangsa kita. Ya. Tapi kalau hacker negatif biasanya mereka itu menjual, seller kan, bahwa dia telah dapat ini secret data ini. Kami mau negara itu membeli sekian. Itu negatif tuh nak. Berniat belajar IT untuk kebaikan bersama, memberi manfaat dalam hidup kalian ya. Oke, bagus pertanyaan Ratu. Ibu, ada hacker, ada scammer, apa bedanya? Scammer itu mereka itu memanipulasi psikologi seseorang. Mungkin kalian pernah dapat di HP kalian ada sebuah link, kemudian diiming-imingi, klik link ini Anda akan dapat 100 juta. Nah, kalian butuh uangnya kan? 100 juta itu banyak itu. Kemudian iyalah kalian klik. Rupanya di situ bisa tag data kalian. Jadi psikologis kalian itu, tentu kalian risau nanti itu data-data terambil atau bagaimana kan? Nah, itu yang scammer kerjanya. Dengan iming-iming supaya kalian mengklik apa yang ada di link tersebut. Sedangkan hacker, dia itu meretas. Ya, membuka data yang dia dapatkan. Sulit dia belajarnya tuh, dipelajari. Tiba-tiba dia dapat. Mungkin dapat data salah satu kalian. Nanti kalau udah besar bekerja di perusahaan yang ternama, habis rupanya bekerja di situ, saya usahakan cari data dia. Maka ahli IT tadi bergerak. Mereka tidak memerlukan tempat, ruang dan waktu, sarana dan prasarana. Mereka hanya perlu satu laptop saja, mereka retas. Seperti itu bedanya. Hacker itu hanya meretas, mencari keuntungan dengan cara mengambil sesuatu dari orang tersebut untuk mendapatkan, misalnya kalau enggak di apa ini udah saya pegang nih rahasia kamu, secret kamu gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Mantap anak ibu hari ini. Pertanyaannya sangat bermutu dan berbobot. Ya, jadi nalarnya itu kritis. Kita sekarang belajar dengan dokumen digital ya. Terbayang bagaimana zaman digital yang kalian hadapi. Baik, sekarang ibu minta kalian belajar berkelompok, duduk di dalam kelompok sebelumnya.
Kelompok yang lama aja kita pakai lagi ya. Oke, silakan. Oke, pintar, mantap, sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Di dalam kelompok ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Ini Ibu bagikan. Ada lembar kerja peserta didik atau job sheet kita. Oke, masing-masing kelompok udah dihandle LKPD-nya? Ya. Yang pertama sekali di dalam situ tujuan pembelajaran, kan ada 5 poin tadi. Ada. Kemudian dasar-dasar teori singkatnya, bagaimana format dokumen, penyimpanan, penamaan dan pencarian. Seterusnya di belakang lihat. Alat dan bahannya, kita memiliki laptop. Ada? Mantap. Kemudian kita akan nanti memakai aplikasi. Yang perlu kalian baca dengan teliti adalah keselamatan kerja, karena kita laptop berhubungan dengan listrik. Pastikan perangkat kalian terhubung dengan baik ke sumber listrik yang stabil. Tengok dulu nak, apanya tuh kabel-kabelnya terkelupas enggak? Oke, aman? Safety. Setelah itu kamu simpan pekerjaan kamu agar tidak kehilangan data secara berkala, di save ya. Lanjutkan. Yang kamu lakukan adalah jelaskan mengapa format PDF sering digunakan untuk berbagi dokumen. Di belakang sayang. Kemudian, apa yang akan terjadi jika dokumen digital tiba-tiba hilang? Misalnya kena virus atau hard disknya rusak. Kemudian, seberapa penting backup dalam digital? Oke? Nah, itu kalian kerjakan dalam kelompok kalian, diskusi kelompok. Silakan. Boleh di sini. Boleh di sini juga. Sini boleh. Buat nama kelompoknya. Ingat, nama kelompok 1 siapa? Ketuanya siapa? Kelompok 2 dan kelompok 3. Kevin kejauhan, tidak bisa di samping Said, misalnya, Pak ya. Jelaskan di situ apa perlunya, apa tuh formatnya ya. PDF untuk apa? Kalau iya, kayak gitu ya. Gitu penyimpanannya. Nih, ya apa? Ngapa PDF selalu digunakan? Kan gitu. Jawab situ. Apa sebabnya? Karena misalnya kan lebih mudah. Gimana lagi kan? Lebih mudah dia, atau kalian banyak menyimpan di PDF juga. Gimana dia tuh bisa?
Lebih mudah. dibuat. Bagaimana? Oh. Tulis di situ. Mm-mm. Kompatibilitas luas. Boleh dicari di internet. Sinkronkan jawaban kalian nanti dengan sini, dengan kawan-kawan. Iya. Mudah dicetak. Iya. Boleh. Searching Google atau ChatGPT, AI boleh. Sinkronkan. Agar apa tadi? Agar file yang kecil yang kertas itu dapat memiliki cadangan yang tidak mudah hilang seperti flash disk. Kan kalau flash disk itu hilang tuh datanya. Jadi kita simpan secara menggunakan Google Drive, melalui email, juga bisa. Yang dikasih ini ulang lagi. Udah, yang lanjutnya lagi. Kalau yang ini udah, kita lanjutkan ini lagi. Yang ditanyanya nanti ini. Iya. Ini kan apa diskusi kalian? Boleh searching Google atau ChatGPT atau AI untuk mencari jawaban, asal nanti sinkron dengan jawaban kalian secara berdiskusi bersama. Cocok nggak kira-kira? Apa tuh? Ini kan apa yang akan terjadi jika dokumen digital Anda tiba-tiba hilang? Mengapa penting untuk memiliki cadangan backup? Udah. Sekarang diskusikan menurut kalian apa lagi yang apanya? Yang pentingnya backup tadi. Apa pentingnya backup tadi lagi? Ini? Ya, apa nih dulu? Cari jawaban ini dulu. Ke sini. Ini Bu, apa yang akan terjadi jika semua dokumen digital Anda tiba-tiba hilang kan Bu? Misalnya karena virus atau hard disk rusak. Iya. Ini gimana cara jawabnya? Apa yang terjadi? Dokumen hilang. Kalau dokumen hilang, bagaimana cara sebelum terjadi dokumen hilang itu? Iya. Sebelum terjadi itu, dokumen itu hilang. Ada tadi? Bagaimana yang kalian lakukan menurut kelompok kalian? Yang paling penting pada ini dan dapat terlindungi. Betul enggak Kevin? Terlindungi dia kan? Oke. Lanjut, yang ini lagi. Ini dengan ini. Enggak. Apa yang akan terjadi jika setelah di sini di mana? Di sini aja Pak. Di sini boleh, di belakang juga boleh. Oh. Terus kosong juga boleh sih. Belakang lah. Tempat hilangan dokumen. Baca kok loh. Apa yang akan terjadi jika semua dokumen digital Anda tiba-tiba hilang? Jika terkena virus akan terkorup. Ingat kan? Sebelumnya dibuat apa tuh Kevin? Kalau kena virus tuh. Iya, ya terkorup namanya sama kalian tuh. Iya. Itu gimana tuh? Iya itu. Gimana menurut kelompok kalian tuh? Gimana menurut kelompok kalian? Apakah sebelum terjadi kerusakan itu di backup dulu atau setelah terjadi kerusakan? Coba kalian jelaskan. Pakai dokumen. Tampaknya apa
Kalau Thailand ada Pak. File data Itu kalau dia udah apa ya, udah kena virus ya. Kena akan virus. hilang apabila terkena virus, file data akan hilang. Apabila tidak ada backup. Canggih ya, diskusi kelompok dengan bantuan Google Drive, internet, AI. Modernisasi. Iya, Pakai alat yang era digitalisasi. Tapi perlu juga brain kalian, pikiran kalian. Iya, apa yang baca di sini dimodif juga, sesuai nggak? Kadang-kadang, betul. Kadang yang dijelaskan di situ tuh belum semua tentu menyambung kan, belum tentu sesuai kan? makanya perlu diskusi. Iya. Cocok enggak ini? Tanya kawan. Oh enggak, ini gini-gini kata kawan. Cocok enggak itu? Enggak. Oh cocok, masuk. Cocok berarti ambil. Karena kita harus punya filter juga di dalam apa nih kan, mendapatkan informasi di era digitalisasi ini. Di sana. Di sini nggak dipakai. Itu semua materinya. Kalau udah ini aktif lanjut. Ladies group, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Yang kalian dapat jawaban di search Google itu harus difilter, disortir. Cocok nggak setelah didiskusikan seperti itu? Ya, nggak ada langsung kita welcome aja semua. Nah, tapi ini banyak juga apanya? Banyak juga ini yang dari kalian berkelompok ya. Iya. Iya. Kami pakai akal. Iya. Ini nih cuma tunjuk arah aja, Bu. Kanan, Pedomannya ya. Pedomannya ini. arahnya itu. Iya. Kemudian tinggal ketika kami diganti lah katanya dikit kamu, Iya. tak diganti. Bisa mengerti kami kan. Kalau ini salah, Yang penting yang didiskusikan tuh kalian paham. Ketika ditanya, ketika ada penyanggahan, oh enggak gitu-gitu kata kawan. Ya. Kayaknya perlu. Oke, kelompok ini ready? Ready. Bagaimana kelompok ini ready? Siap? Belum, sedikit lagi. Ini Fik? Belum? Belum. Oke. Sehingga tersebut Mantap nih apanya. dapat Ini semuanya jadinya kan. Ini intinya, yang lain menambahkan. Jadilah hasil diskusi kalian. karena kita memiliki keterangan. Ladies group, oke? Oke, kelompok ini dah fix. Kelompok kalian bagaimana? Ready? Nah, yang mana lagi? Ini apa tadi? Apa tadi? mengapa penting untuk
Udah? Udah? Ini kelompok berapa tadi? Nah. Go, kelompok 1 udah ready. Udah siap? Go, semangat, menyala. Kelompok 1 udah ready, cepat go. Biar lambat tapi Iya, kalau hard disk, aku lebih milih pakai hard disk daripada flash disk. Ini belum rampung diskusinya? Udah. Good. Kelompok berapa? Oke, 5 menit lagi. Go. Gercep, kelompok 1 ready, kelompok 2 fake, kelompok 3 lagi. Diskusi tidak kelahi, mencari kata sepakat. Ya kan? Nah, dan bisa kalian pertahankan ketika disanggah dan bisa kalian jawab ketika ditanya. Oke? Siap? Masing-masing kelompok sudah berdiskusi bersama-sama mencari jawaban dengan sepakat. Sekarang kita akan presentasi per kelompok. Ya. Tadi waktu kita kerja kelompok itu mungkin otaknya agak hot brain tuh. Agak panas sedikit. Ya. Dengan diskusi-diskusi itu. Sebelum presentasi, kita apakan sedikit suasananya supaya jangan siang-siang ini otaknya makin panas. Kita ice breaking dulu. Oke, ready go. Nampak? Cepat, orang lebih cepat lagi ya. Cepat, semangat. Ayo. Siapa yang tidak bisa mengikuti? Lambat, cepat. Ayo. Sekarang very fast, sangat cepat. Ayo. Itu ada velocity. Aduh. Tepuk tangan untuk kita bersama dengan intonasi yang lambat, sangat cepat dan cepat sekali. Oke? Udah terasa fresh? Kita tampil kelompok presentasi dengan kelompok 1. Mana? Oke, ke depan. Come on, Pak kelompoknya. Kelompok 1 silakan memperkenalkan diri untuk tampil, kelompok yang lain mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan pentingnya pengelolaan dokumen digital. Saya Didi Jenderal Putri.
Saya dari Muhammad Hafiz Hegal. Saya Kevin Mari Kurniawan. Saya Said Ramadan. Saya Satya Iskadi. Baiklah, kami akan memulai diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Pada Hafiz saya persilahkan. Oke, pertama, mengapa format PDF sering digunakan untuk berbagi dokumen? Jawabannya, karena format PDF dapat dikompresi agar size-nya lebih ringan, lebih terformat atau konsisten dalam menjaga tata letak font, gambar, dan elemen lainnya. Yang paling penting, PDF ini sangat aman dan dapat terlindungi. Saya ingin bertanya, Oke, apa saja format yang dapat menyimpan PDF menyimpan dokumen selain PDF? Wah, tunggu dulu. Ini terlalu semangat nih ya. Begitu kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi pertamanya, ini semangat kali ini dari kelompok 2 ya. Untuk memberikan pertanyaan. Dan kelompok 1, apa kalau pertanyaannya dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? kalau bisa langsung dijawab. Gaskan. Gas. Mereka jual, kita beli. Gas. Ya, oke. Apakah ada format lain selain PDF? Ada format lain selain PDF. Saya beri contoh, ada 3. Yang pertama Word atau Docs. Yang kedua Excel atau XLSX. Yang ketiga ada gambar untuk PNG atau JPG. Apakah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana? Siapa Keila ya? Bagaimana Keila? Udah cukup atau masih ada mengganjal-ganjal? Nanti pada pertemuan pula kan masih ada ditanya katanya. Ini kelompok 1 ready untuk menjawab. Berarti mereka menguasai materi. Bagaimana? Tanya sama Apis. Udah atau belum? Udah ada belum? Oke, udah. Apakah ada pertanyaan yang lain? Lanjut lagi hasil diskusinya yang nomor berapa lagi tuh? Selanjutnya. Oh, ini kelompok 1 aja tadi ya? Oke. Kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain katanya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah apa yang terjadi jika semua dokumen digital Anda tiba-tiba hilang, misalnya terkena virus atau hard disknya rusak? Dampak kehilangan dokumen yang dari virus atau hard disknya rusak. Jadi dampaknya file data akan hilang apabila tidak ada backup. Namun apabila file terkena virus, file akan terkorup atau rusak sehingga file tidak bisa dibuka kembali. Dan bisa saja merusak file lain jika virus tersebut tidak terangani. Oke, begitu. Apa masih kurang? Cukup puas. Oke. Lanjut, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya ada lagi. Oke. Ya, Angga, ini kelompok 1 diajar habis-habisan. Semangat siang. Semangat siang. Enggak, saya ingin bertanya, Bis. Apa penting untuk memiliki cadangan atau backup untuk dokumen digital, Bis? Bisa dijawab. Oke. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari teman saya Angga. Pentingnya nge-backup file atau menyimpannya. Jawabannya, mempunyai backup file penting karena mengantisipasi jika file hilang atau rusak sehingga file tersebut dapat dikembalikan karena kita memiliki cadangan. Oke, segitu saja. Apakah masih kurang? Bagaimana? Tanya temannya bagaimana saudara Angga? Bagaimana Angga? Apakah masih kurang? Tidak. Oke. Bagus. Saya terima jawaban. Asli. Sip. Sip. Ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya sama kawannya. Cukup? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aurel, izin bertanya Hafiz. Menurut kalian lebih baik menyimpan data itu melalui hard disk atau flash disk? Sekian dari saya, terima kasih. Ayo.
Ah, Jadi pertanyaannya itu lebih baik disimpan di mana gitu? Lebih baik disimpan di flash disk karena dapat dibawa kemana-mana. Oke, lebih kata teman saya si Kevin, lebih baik disimpan di flash disk karena bisa dibawa kemana-mana. Kalau mau dipakai bisa disesuaikan aja di laptopnya kembali dan susah terkorup atau rusak dan diretas oleh orang lain. Oke. Apakah sudah cukup? Tapi kan di flash disk itu kadang kalau kita ngasih ke komputer gitu ya, kadang kan ada virusnya tuh. Nah, terus tanggapan kalian gimana nih untuk menanganinya gitu? kenapa aja? Kan di flash disk tuh, Bisa kalau guru kita bantu. misalnya ngasih ke komputer lain, Oh, bisa guru itu bantu. Kan bakalan ada virusnya Guru tuh, bisa nanti bantu masuk menambahkan. dalam flash disk itu. Tapi bakalan ada juga tuh Iko berapa menit, Di? dokumen Iko berapa dari menit? virus tersebut. Nah, terus gimana dong Iko. tanggapan kita untuk Iko. menyelesaikan masalah itu Sudah Iko tersebut? kena oleh kesimpulan materi asesmen ya? Iya. Protection dari Windows biasanya biar virusnya nggak masuk ke dalam dan filenya lebih aman. Tapi jika ingin lebih aman, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Malwarebytes. Saya menggunakan aplikasi itu untuk menangani virus. Oke, bagaimana jawabannya? Sudah puas? Hapus dulu untuk kelompok 1. Aduh, ini memang best kelompok 1. Mereka betul-betul menguasai materi yang hanya diskusi sedikit, tapi teman-teman rupanya punya pemikiran. Walaupun agak melenceng, menyimpang sedikit, tapi tetap bisa dijawab. Best, good. Ini bagus nih format bajunya nampak sama ibu. Yang cowok hitam, yang perempuan putih abu-abu. Ada lagi pertanyaannya? Hah? Ini kelompok 1 nih, tidak diragukan lagi nih. Gaskan siang ini. Gaskan, mantap. Bisa menjawab. Thinkingnya tuh bekerja ya. Kok kelompok diskusinya pun bagus. Silakan, ada lagi yang bertanya? Betul? Kelompok 1 punya prinsip, bertanya dijawab, disanggah dipertahankan, dijual kami beli. Bukan kaleng-kaleng. Kelompok 1. Silakan, ada lagi? Kayaknya ini temannya yang udah loyo nih, nggak bisa sanggup bertanya lagi kan? Karena setiap pertanyaan dijawab dengan baik ya. Jadi mereka menyerah. Bendera putih. Nggak ada lagi? Nah, silakan tutup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok berikutnya? Apakah nanti seri dengan cara kelompok 1 atau up di atas atau under di bawah? Kita saksikan kelompok 2 untuk tampil. Ya, silakan kelompok 2. Dengan hasil diskusinya, mentalnya disiapkan. Yang bertanya siap menjawab kelompok 2. Kemudian yang menyanggah siap dipertahankan. Ya, kelompok 2. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya adalah moderatornya. Perkenalkan, nama saya Aurel Putra Skandi dan teman-teman saya Ratu Ain, saya Lila Rahmadani, saya adalah Siti Sari, saya Sakinah Fadila. Nah, kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami ya teman-teman. Nah, akan dibacakan oleh Ratu Ain. Baik, yang pertama, jelaskan mengapa format PDF sering digunakan untuk berbagi dokumen. Kalau untuk pendapat dari kelompok kami, itu adalah untuk menghemat
Oh, langsung dibuka forum bertanya. Ya, langsung dibuka. Nah, penjelasannya udah segitu. Nah, silakan, kelompok 1 dan 3. Semangat kelompok 1 tadi habis-habisan kalian dihajar sama kelompok 2. Ketika bertanya dan menyanggah, ditanya lagi, diprotes lagi. Maaf, boleh diulangi lagi apa yang dijelaskan tadi? Oke. Bagi kelompok kami, mengapa format PDF itu sering digunakan untuk berbagai dokumen? Itu untuk menghemat dana dan tempat. Karena PDF ini memori yang digunakannya itu cukup kecil. Nah, jadi agar file-file yang masih berbentuk dokumen kertas itu bisa memiliki bentuk format online-nya juga. Bagaimana kelompok 1? Apakah luas? Sudah jelas? Oke, udah jelas. Oke, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Lanjut, boleh. Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 1 dan kelompok 3 silakan. Ini kelompok 2 ini udah ready, ini udah prepare nih untuk menyambut hajaran pertanyaan dari teman-teman. Ayo. Ya. Kelompok 3. Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Bagaimana cara jelaskan menyimpan file ke dalam folder drive? Oh. Bisa dijelaskan? Berarti mereka ingin cara menyimpannya. Praktekkan. Gas. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Kalau di Google Drive itu, di laptop, di apa tadi? Boleh, silakan. Iya. Oke. Ini lebih fokus, lebih konsentrasi, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dengarkan penjelasan kawannya. Berdasarkan pertanyaan kelompok 3, Angga. Ini pertanyaan langsung ke praktek ya. Langsung ke proyeknya disuruh nih kelompok 2. Nah, pertama-tama nih, teman-teman lakukan itu adalah tulisan. Nah, kan di sini kan ada tulisan tambah atau new ya di sini. Di sini kita harus klik, terus kita buat new folder, lalu kita tulislah nama di foldernya ini. Mau apapun yang kalian ketik boleh juga. Misalnya kita video jurusan. Nah, ini juga bisa dimasukkan seperti file dokumennya PDF, Word, Excel, seperti gambar juga, video, terus audio dan folder lainnya. Kita klik. Terus kita pindah ke MyDrive. Kita masukkan video jurusan folder tadi. Tengok bekok tulis dia. Bekok tulis berapa minit tinggal. Terus kita bisa nih kita tambahin lagi. Kelompok itu kan tujuh. Kita upload file lagi. Lalu kita pilihlah itu filenya. Mau upload itu misalnya ini. Langsung ibu tutup di materi. Kita masukkan Ya, di betul sini. lo. Tengok dulu. Biarkan Dulu nih uploadnya kadang emang agak lama. Tergantung berapa kapasitas file yang kalian gunakan. Ini kita masukin. Ini agak lama nih teman-teman. Nah, kan udah nih, udah ada. Kalau udah, kita tinggal kembali aja. Ini bisa dipindahin ke email yang lain juga bisa. Terus ini sudah masuk ke dalam Ini masa jam? ya teman-teman. Nah, Itu 30 menit lagi untuk gantian penutup. Ke online juga bisa caranya. Terus kalau ada Berarti di apa kita diulur gitu ya. Ini gantian penutup kan nggak boleh menit ya. dokumen itu diunggah. Karena penyimpanannya juga lebih gede, tapi terkadang kapasitasnya juga Itu bisa tampil cik kelompok ya lah. Tampilnya cik baca. Apakah paham Ini semuanya? 30 menit kan. Iya, ini bagus nih, paham Bu Guru. Biar mendoakan temannya jadi guru. Calon guru kita. Di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nanti menggantikan Ibu. Kalau Ibu udah pensiun dia gantikan. Ya, Bu gurunya, guru MPLB. Apakah kalian semua mengerti? Apakah ada
pertanyaannya? Ulang lagi. Sudah pasang nggak? Ulang. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan? Bagaimana dengan kelompok 3 angka? Begitu lugas, luwes, mantap. Kelompok 2 yang diwakili oleh Aurel. Ya, Bu. Untuk menjelaskan apa tadi itu penyimpanan di Google Drive. Ya. Ini ada bibit-bibit guru nanti nih yang bisa menggantikan ibu udah pensiun. Nah, dia nanti jadi guru manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan materinya dasar-dasar pengelolaan dokumen digital. Gitu nanti kata dia sama muridnya. Gantikan ibu ya. Insyaallah. Pertanyaan? Ya, pertanyaan ada lagi di kelompok lain? Kelompok 1 dan 3? Dan jika tidak ada, kami akan melanjutkan penjelasan tadi ya. Nah, lalu yang kedua itu sebutkan minimal buku acara atau tempat untuk melakukan perjalanan dokumen digital. Nah, yang akan menjelaskannya adalah teman kami Kela Semadani. Bagi-bagi ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Ratu, karena agar bisa ditransfer ke folder yang baru, agar data dokumen tersebut bisa dibuka kembali. Apakah ada pertanyaan yang jelas? Ada pertanyaan yang kurang jelas? Ketika Maaf, ada tambahan dari saya. Jawabannya yaitu pertama dalam software Google Drive, dan kemudian dalam hard disk dan hard disk. Ada yang ingin bertanya? Penyimpanan resepnya bagaimana? Apakah tidak ada? Panas otak Bu, ini udah siang Bu katanya ya. Ada lagi kelompok 2 yang mau disampaikan? Alhamdulillah tidak. Jadi, boleh kami tutup presentasi. Oke, tutup presentasi. Baiklah, presentasi dari kami kelompok 2 kami tutup terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Ini beban bagi kelompok 3. Ketika kelompok 1 menyampaikan begitu clear, kelompok 2 menyampaikan begitu bagus dengan praktek yang ditanya kawannya, bagaimana penyimpanan di Google Drive sudah dijelaskan juga. Nah, sekarang kelompok 3 persiapkan mental presentasi. Ayo, maju. Iya. Siang-siang dihajar oleh kelompok 3. Bagaimana performance kelompok 3? Setelah sebelumnya dipresentasikan kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan itu nanti bisa dijawab Ngeri-ngeri aja lah. Beranggotakan saya Bima Muhammad Ahmadiyah sebagai moderator, dan teman saya Dapat Farouk dan saya Ahmad Manila. Berapa menit tadi? Berapa menit tadi? Masih lama ya? 25 simpulan penutup simpulan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Kak Dokumen Dedi. digital adalah segala bentuk informasi yang dibuat dan disimpan dalam format elektronik. Perhatikan Berbeda dengan dokumen fisik, kelompok 3. Dokumen digital menawarkan sebagai keunggulan seperti kemudahan penyimpanan, pencarian cepat, berbagai informasi, serta ramah lingkungan. Baiklah, itulah dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sekarang lanjut kelompok 1 dan 2.
Hajar pula mereka. Tadi kalian yang tampil kelompok 1 dan 2, kelompok 3 banyak tadi memberikan pertanyaan. Bahkan pertanyaannya menginginkan praktek di Google Drive. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Kevin, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Elpiani, ada pertanyaan? Langsung aja. Gaskan ke kelompok 3. Hajar mereka tadi yang waktu kalian tampil dia bertanya. Iya. Penyimpanan secara Tanya. dapat. Oke. Maksudnya penyimpanan apa? Katanya penyimpanan secara online itu lebih ramah lingkungan. Oh. Jadi disebut ramah lingkungan. Oh. Ya ramah lingkungan aja. Kenapa penyimpanan secara online disebut ramah lingkungan? Oke, silakan kelompok 1. Saya bertanya, kenapa penyimpanan online disebut sebagai ramah lingkungan? Maksudnya nih penyimpanan secara digital mungkin ya. Ayo. Rembuk cari jawabannya. Iya silakan. Silakan boleh siapa aja. Enggak? Cepat. Atau siapa? Cepat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 itu sendiri. Mengapa penyimpanan digital lebih ramah lingkungan? Kan dari apa? Ya, itu. Kenapa penyimpanan digital lebih ramah lingkungan? Karena penyimpanan digital memakai sistem cloud, yaitu mengirim file ke dalam folder yang ada di cloud-nya tersebut. Kalau memakai sistem manual, yaitu hard disk seperti di komputer, kertas, bisa juga kertas bisa menimbulkan limbah, yaitu ya pengumpulan pada limbah sampah. Jadi kesimpulannya penyimpanan cloud yaitu lebih ramah lingkungan karena memakai sistem online yang ada di dalam komputer. Bagaimana? Kelompok 1? Cukup. Langsung cukup. Mungkin udah clear banget penjelasannya ya. Katanya kalau kelompok 1 nih, kalau penyimpanan secara digital itu tidak memerlukan lagi kertas ya. Jadi kalau kertas itu kan kalau udah banyak menumpuk bisa menjadi sampah. Tidak ramah lingkungan. Ya kan? Tapi kalau penyimpanan digital kita tidak memerlukan ATK, alat tulis, pena, kertas. Begitu maksud kelompok 3. Bagaimana? Free? Oke? Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ini dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaskia. Adalah satu aja. Penyimpanan itu kan ada Penutup tiga. lagi. Penutup. Penyimpanan sekunder dan storage. Bisa saya mintakan contoh perangkat di antara tiga ini. Misalnya nih kayak cloud storage
yang lainnya yang memori utama sama penyimpanan sekunder. Contoh kakak. Bisa ulang soalnya. Sebutkan tiga contoh perangkat di jenis penyimpanan. Kan jenis penyimpanan itu ada tiga. Memori utama, penyimpanan sekunder, sama cold storage. Terus sebutkan satu contoh dari masing-masing tiga tuh. Antara contoh perangkat. Kayak misalnya cold storage-nya Google Drive. Kalau memori utama sama penyimpanan sekunder tuh ada apa contohnya? Kalian mau dulu nggak? Mau dulu nggak? Saya Ahmad Kabila dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2 itu penyimpanan utama. Contohnya adalah hard disk dan flash disk sistem memori utama. Terima kasih. Sekian dari materi kita. Mohon maaf apabila ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini tidak tampil kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya semangat dengan pertanyaan yang tidak kadang-kadang disangka ya, ditanyakan ke kelompok kalian. Dan kalian harus siap dengan jawabannya. Dan siap pula dengan pertahanan apabila disanggah. Oke. Selanjutnya dari materi hari ini Ibu akan bertanya. Ya, setelah presentasi dari 3 kelompok sudah kita dengarkan bersama, kita simak bersama. Ibu bertanya yang pertama, pertanyaan Ibu dulu. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan jenis file yang kita simpan di dalam komputer. Oh, langsung, gerak cepat. Jadi jenisnya ada doc untuk dokumen, Mm-mm. video untuk gambar, Mm-mm. untuk video dan PDF untuk dokumen juga. Bagus. Sangat menyimak. Sangat menyimak. Bagus, sangat menyimak sekali. Kemudian Ibu reinforcement dengan sebuah permen. Walaupun harganya tidak seberapa, tapi ini permen dari Ibu loh. Berkahnya menyala. Panjang ya kan? Berbeda dengan permen yang kalian beli di kedai. Oke. Sekarang Ibu bertanya lagi dari materi kita itu begini. Mengapa penyimpanan di sistem digital itu bisa dikatakan menghemat ruang, waktu dan dana? Penyimpanan dalam sistem digital atau dokumen digital
bisa menghemat waktu, ruang, dana, tempat. Mengapa bisa? Oh iya, silakan. Karena tidak membutuhkan ruang dalam bentuk fisik sehingga meminimalisir penggunaan sarana dan prasarana. Serta sumber daya manusia yang mengolah bentuk itu. Bagaimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Itu udah bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Mengapa bisa dia menghemat ruang, waktu, tempat, dan dana? Oke, dia jawab sama kawannya. Yang lain bagaimana? Pas? Udah bisa? Ada lagi yang menambah jawaban kawannya? Oke, itu tadi siapa? Keila ya? Keila. Reinforcementnya Ibu kasih 1 candy. Ibu harus seperti ini? Atau bagaimana? Nggak usah kita serah terima, nggak ada pencitraan. Ya, nggak usah diperal-peral. Hanya sebuah permen, tapi permen dari ibu. Berkelas loh, istimewa katanya. Iya, permen istimewa. Oke, anak-anak ibu sekalian, Ananda semua yang masih bersemangat di siang hari ini. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Pengelolaan dokumen digital. Apa tadi yang namanya dokumen digital? Semua dokumen, informasi yang kalian buat, kalian simpan di dalam bentuk elektronik atau digital. Ya kan? Nah, setelah itu contohnya ada tadi apa? 1 JPG untuk gambar, kemudian untuk dokumen dan untuk video. Dan kalian pun tadi sudah menyimpan dan diskusi kelompoknya di Google Drive. Bagaimana penyimpanan atau pembuatan folder dengan file, iya kan? Sekarang dari materi yang Ibu sampaikan dan kita udah diskusi presentasi, adakah yang bertanya? Adakah yang bertanya? Silakan. Tidak ada. Berarti alhamdulillah Ananda Ibu di siang ini sangat best, menangkap materi dengan baik. Kesimpulannya sudah juga. Keuntungan dari digitalisasi apa? Sebutkan sama Ibu, ulang lagi 1. Keuntungan digitalisasi. Iya, mempermudah waktu dan ruang. Karena sekarang tidak ada lagi pertanyaan, Ibu mau asesmen kalian penilaian akhir. Ambil buku latihannya, kerjakan di buku latihan. Ya, soalnya Ibu bacakan atau Ibu tulis nih? Ibu tulis. Oke. Lanjut, langsung dibuat di buku latihannya.
Oke, Anda semua silakan asesmennya. Ada 2 dibuat di buku latihannya. Yang pertama, tuliskan 3 keunggulan dokumen digital dibandingkan dengan dokumen fisik. Yang kedua, bagaimana Anda mengorganisir folder tugas sekolah agar mudah dicari. Bawa buku latihannya. Kalau belajar dengan ibu jangan lupa tulis tanggal dan hari. Kemudian materi kita pengelolaan dokumen digital. Jelas pertanyaannya? Jelas Bu, jawabannya yang tidak jelas Bu. Jawaban kalian cari sendiri. Bisa dibaca tulisan ibu yang cantik tuh? Bisa Bu. Mana tahu kan ada siang kan, keriting pula matanya. Tuliskan 3 keunggulan dokumen digital dibandingkan dengan dokumen fisik. Wah, bagaimana Anda, kalian semua mengorganisir folder untuk tugas sekolah agar mudah dicari. Mana buku latihannya? Tinggal. Masa ibu tadi kalau udah mendengar materi ibu sampaikan dengan diskusi, udah lagi itu ada semuanya. Mantap. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Waktu latihan tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai? Sudah selesai dibaca-baca lagi sebelum ibu kumpulkan. Nanti tadi lupa tadi itu jawabannya. Bu boleh lagi diambil Bu. Nih siapa? Aurel yang baru siap.
Udah semua. Oh. Latihan. Nggak habis penutup 3 menit. Oke, kumpulkan yang udah siap. Iya, ini latihannya. Gas. Yang ini. Cepat. Mana Habibah? Ini 3 latihannya, Ibu selip saja di sini untuk diperiksa. Ini langsung dibuat di folder pula. Oh, praktek folder langsung ya. Nanti ditulis di catatannya atau di print. Langsung dibuat. Nggak pakai dia, langsung digitalisasi. Ya, langsung praktek digitalisasi. Bisa nanti kalau membuat dokumen bisa di PDF kan. Dibuat di drive PDF kan, kirim ke Ibu ya. Dah. Oke. Semua udah ya? Itu ada teman kamu sangat semangat dia sehingga langsung membuat di folder jawabannya. Buat jawaban di folder, kemudian di PDF kan, kirim ke Ibu. Oke, Ibu terima tantangannya. Karena langsung ke foldernya. Dah? Karena langsung membuat di foldernya, Bu, kami udah ketik, nanti Ibu kami kirim ke Ibu. Oke. Nah, Ananda sekalian, jadi Ibu ulangi lagi, segala bentuk informasi yang dibuat, disimpan dan diakses dalam format elektronik disebut dengan sistem dokumen digital. Keunggulannya kita mudah dalam menyimpan, pencariannya cepat ketika kamu butuhkan, dan dokumen bisa disimpan dalam waktu lama, serta tadi ada yang bertanya termasuk dalam ramah lingkungan karena tidak memerlukan kertas. Setelah itu jenis-jenisnya ada JPG untuk gambar, doc, PDF, LSX, kemudian penerapan menyimpannya itu tadi udah dipraktekkan sama kawan, dan langsung pun kalian ketika Ibu kasih asesmen, Bu kami diketik aja Bu, nanti kami PDF kan kirim ke Ibu. Oke, gak apa-apa, Bu jawab tantangannya. Nah, sekarang dengan adanya dokumen digital, kita bisa menyimpan dengan baik dan jangka waktu panjang serta mudah dalam pencariannya. Ini yang bisa Ibu sampaikan materi kita hari ini tentang pengelolaan dokumen digital, ya, dokumen digitalisasi. Ibu ucapkan sangat terima kasih atas atensinya siang ini dan semangat perkelompoknya dalam presentasi, bagaimana menjawab pertanyaan, mempertahankan jawaban ketika teman menyanggah, bahkan ketika teman menantang dengan adanya praktik folder, ya. Oke. Sekarang silakan kita tutup dulu. Sorry Ibu lupa. Untuk materi berikutnya, ya, mungkin nanti Ibu akan melakukan observasi dengan beberapa uraian soal lebih meningkat dari ini. Kemudian motivasi yang tidak henti-hentinya Bu kasih sama kalian supaya insya Allah kalian sukses ke depannya, ya, di dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, khusus dalam membahas dokumen digital, ya. Setelah itu materi berikut juga Ibu buka dengan persepsi, motivasi dan uraian soal nanti, dan selanjutnya kita akan juga mendalami lagi pembuatan folder dan file ini sehingga masing-masing kalian memang betul-betul sangat memahami. Oke, sekarang ketua kelas tolong pimpin lagi doanya. Siap gerak. Berdoa dengan kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa supaya ilmu dapat dan
Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dulu pertemuan dan materi kita di siang ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi kalian. Walaupun kita belajar siang dan semuanya semangat. Oleh sebab itu nanti yang tidak mendapatkan permen ibu bagi, ya nanti waktu istirahat. Dan lebih kurangnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Dan untuk materi berikutnya nanti udah ibu sampaikan tadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalian beribadah, solat istirahat, solat dan makan isoma ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.